Biografi lengkap Umar bin Abdul Aziz, 1682-1720 Sang Khalifah yang Adil. Latar kelahiran. Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 1682 di kota Madinah, pusat ilmu Islam pada masa itu. Ia berasal dari keluarga Bani Umayyah, sebuah dinasti yang berkuasa setelah masa Khulafaur Rasyidin. Namun, yang membedakan Umar bin Abdul Aziz dari kebanyakan anggota keluarganya adalah garis keturunannya yang juga bersambung ke Khalifah Umar bin Khattab, sang pemimpin yang terkenal dengan keadilannya. Ibunya, Ummu Asim binti Asim, adalah cucu dari Umar bin Khattab, sedangkan ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan, merupakan seorang gubernur Mesir yang berpengaruh. Sejak kecil, Umar bin Abdul Aziz tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi dengan ilmu agama dan kebijaksanaan. Pendidikan agamanya sangat kuat karena ia dibesarkan di Madinah, tempat para ulama dan sahabat Nabi masih hidup. Ia berguru kepada banyak ulama besar seperti Salim bin Abdullah bin Umar, cucu sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair, seorang tabi'in dan ahli sejarah Islam, Said bin Musayyib, seorang ulama terkemuka di Madinah. Pendidikan inilah yang kelak membentuk Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin yang berbeda dari kebanyakan khalifah Bani Umayyah. 2. Masa muda dan karier politik menjadi gubernur Madinah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 795-719 Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Madinah pada tahun 796 Dalam tugasnya sebagai gubernur, ia menunjukkan kepemimpinan yang sangat berbeda dengan kebanyakan gubernur lainnya. Beberapa kebijakan penting yang ia lakukan saat menjadi gubernur. 1. Mendekatkan diri dengan ulama. Ia membentuk Dewan Ulama yang terdiri dari 10 ulama besar Madinah untuk membantunya mengambil keputusan dalam pemerintahan. 2. Memperbaiki sistem hukum. Ia memberikan kebebasan kepada ulama dan rakyat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintahan tanpa rasa takut. 3. Mengurangi pajak yang memberatkan rakyat. Ia menolak kebijakan ekonomi yang membebani rakyat kecil. Namun, kebijakan Umar bin Abdul Aziz tidak disukai oleh sebagian pejabat Bani Umayyah, yang merasa bahwa gaya kepemimpinan terlalu berpihak kepada rakyat dan mengancam kekuasaan mereka. Karena itu, ia akhirnya dicopot dari jabatannya setelah 2 tahun berkuasa dan dipanggil kembali ke Damaskus. Pengangkatan sebagai Khalifah Ke-11 99H, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sakit keras. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ketika berita pengangkatannya sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, ia tidak langsung menerima jabatan itu. Ia berkata, "Aku tidak menginginkannya, maka jangan paksakan aku." Namun, para pembesar dan ulama meyakinkannya bahwa kepemimpinannya adalah harapan bagi keadilan umat. Akhirnya, ia menerima jabatan itu dengan penuh tanggung jawab. Segera setelah menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz melakukan perubahan besar. 1. Menolak kemewahan istana. Ia meninggalkan pakaian mewah dan memilih hidup sederhana seperti rakyat biasa. 2. Mengembalikan harta negara. Ia mengembalikan semua harta kekayaan negara yang telah disalahgunakan oleh pejabat sebelumnya. Memecat pejabat korup, ia mengganti para pejabat yang korup dengan orang-orang yang jujur dan amanah. Reformasi besar dalam pemerintahan. Meskipun masa pemerintahannya singkat, hanya 2 tahun 5 bulan, Umar bin Abdul Aziz berhasil melakukan berbagai reformasi yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Reformasi ekonomi menghapus pajak yang tidak adil dan membebaskan rakyat dari beban ekonomi yang berat. Meningkatkan distribusi zakat, sehingga hampir tidak ada lagi orang miskin yang membutuhkan bantuan. Mengembangkan sistem irigasi dan pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. B. Keadilan sosial, memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, menghapus diskriminasi terhadap non-Muslim dalam pembayaran pajak dan perlakuan hukum. C. Penyebaran Islam secara damai, mengirim ulama ke berbagai daerah untuk menyebarkan Islam dengan pendekatan yang lembut, bukan dengan kekerasan. Banyak wilayah seperti Afrika Utara dan Asia Tengah menerima Islam karena kebijakannya yang adil. Akhir hidup dan wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Kejujuran dan keadilan Umar bin Abdul Aziz tidak disukai oleh sebagian pejabat Bani Umayyah yang kehilangan hak-hak istimewa mereka. Banyak yang merasa dirugikan oleh kebijakan sang khalifah yang lebih berpihak kepada rakyat daripada keluarganya sendiri. Pada akhirnya,
Konspirasi dilakukan untuk menyingkirkan Umar bin Abdul Aziz. Ia diduga diracun oleh pelayannya atas perintah beberapa anggota keluarga kerajaan yang tidak senang dengannya. Saat sakitnya semakin parah, ia berkata kepada keluarganya, "Aku telah berusaha menegakkan keadilan. Jika aku berhasil, semoga Allah mengampuniku. Jika aku gagal, semoga Allah juga mengampuniku." Ia wafat pada tahun 720 setelah di usia sekitar 40 tahun. Warisan dan pengaruh Umar bin Abdul Aziz. Meskipun hanya berkuasa selama 2 tahun 5 bulan, Umar bin Abdul Aziz meninggalkan warisan besar dalam sejarah Islam. Banyak sejarawan yang menyebutnya sebagai Khalifah Rasyid kelima karena kepemimpinannya yang mirip dengan 4 khalifah pertama dalam Islam. Pelajaran dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. 1. Kekuasaan adalah amanah, bukan warisan atau hak pribadi. 2. Kesejahteraan rakyat lebih utama daripada kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. 3. Pemerintahan yang baik harus berlandaskan keadilan dan nilai-nilai agama. 4. Harta negara bukan milik pribadi pemimpin, tetapi harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Sampai hari ini, Umar bin Abdul Aziz tetap dikenang sebagai salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Islam, yang membuktikan bahwa pemerintahan yang adil dapat membawa kemakmuran bagi semua orang.